Saya Andi dari kelompok 26. Nama saya Septi Indra Putasari. Saya Haikal Haq dari kelompok 26. Nama saya Syifa Alfiana Lutfi. Kenalkan saya Radinda Radianur Yasid. Nama saya Korina Rifatul Zulfa dari kelompok 26 PBAK Fakultas. Nama saya Andika Kareso. Saya Irma Aminullah dari kelompok 26 PBAK Fakultas Syariah. Hai, nama aku Ida Stuti. Nama saya Maulana Ibnu Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Durian Firdaus dari kelompok 26 PBAK Fakultas Syariah. Halo, nama saya Kavina Imana dari kelompok 26 PBAKF. Nama saya Muhammad Rifki Maulana Mufika. Kenalkan, saya Nail Zulfa dari Prodi HTN kelompok 26. Saya Sono Pamungkas. Saat ini, masyarakat di seluruh dunia telah terjangkit penyakit coronavirus 2019 atau yang biasa dikenal dengan nama COVID-19, yang merupakan pandemi kelima setelah pandemi flu pada tahun 1918. Dalam hitungan bulan, wabah COVID-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia. Sejarah coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di Wuhan, Cina. Sejak akhir Desember 2019, serta tanggal awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Ada perspektif dari berbagai ilmuwan kesehatan. Ada yang mengatakan akibat salah satu laboratorium besar di Cina mengalami kebocoran. Ada yang mengatakan juga bahwa virus ini mulai terjangkit melalui hewan seperti kelelawar, ular, dan sebagainya sebelum tertular antara manusia dengan manusia. COVID-19 merebak di berbagai negara. Dari 69 negara, pada Senin 2 Maret 2020, nama Indonesia masuk ke dalam salah satu negara yang terjangkit COVID-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan COVID-19 menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang itu merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dengan putrinya yang berusia 21 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Hingga akhirnya virus menyebar ke daerah-daerah di Indonesia. Apakah coronavirus atau COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit kepada manusia dan juga hewan. Pada manusia, virus ini biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Pada Desember 2016 yang lalu, coronavirus jenis baru telah ditemukan pada manusia di Wuhan, Cina. Kemudian, coronavirus jenis baru ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau disingkat menjadi COVID-19. Apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian dari SARS lebih tinggi daripada COVID-19. Walaupun jumlah kasus COVID-19 lebih besar daripada kasus SARS. COVID-19 juga memiliki penyebarannya lebih cepat dan luas daripada kasusnya SARS. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan sedang sampai ringan, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, seperti uang, gagang pintu, atau permukaan meja.
Salah satu penyebab meningkatnya kasus COVID-19 adalah mutasi varian virus. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO, saat ini ditemukan beberapa varian COVID yang baru. Berikut rincian jenis varian baru tersebut. Yang pertama ada varian Alpha, yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Yang kedua, varian Beta, pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Yang ketiga, varian Gamma, pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Yang keempat, varian Delta, yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Yang kelima, varian Eta, yang ditemukan di banyak negara pada Desember 2020. Yang keenam ada varian Lota, pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada November 2020. Yang ketujuh ada varian Kappa, yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Yang terakhir ada varian Lambda, yang pertama kali ditemukan di Peru pada Desember 2020. Dikutip dari Hopkins Medicine, varian virus terjadi jika ada perubahan atau mutasi pada gen. Stuart Ray MD, Wakil Kedokteran untuk Integritas dan Analitik Data, mengatakan bahwa sifat virus RNA seperti virus corona berevolusi dan berubah secara bertahap. Perbedaan geografis cenderung menghasilkan varian yang berbeda secara genetik. Peristiwa mutasi virus corona membuat sifat dan karakteristiknya berbeda dari virus induk atau virus awal. Ada yang lebih cepat menular dan ada yang memiliki tingkat keganasan yang lebih lemah, bahkan memiliki tingkat keganasan yang lebih berbahaya, dan lain sebagainya. Pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan. Ada beberapa aspek yang dipengaruhi oleh COVID-19 yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Yang pertama di bidang kehidupan sosial. Interaksi sosial adalah suatu hal yang penting dilakukan dalam berkehidupan. Karena adanya pandemi ini, interaksi langsung kita dengan orang lain menjadi berkurang. Pandemi memaksa kita untuk berinteraksi secara tidak langsung dan tatap maya. Padahal interaksi sosial secara langsung lebih terpercaya dibandingkan interaksi secara tidak langsung. Yang kedua, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan juga sangat berpengaruh besar sebab demi menghentikan penyebaran corona ini, semua siswa harus belajar dari rumah yang mendadak dilakukan tanpa persiapan apapun. Ketidaksiapan semua unsur dalam pendidikan juga menjadi kendala yang besar. Adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka atau luring menjadi daring, membutuhkan kesiapan dari semua unsur, dimulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, atau orang tua. Di bidang ekonomi juga terjadi pengaruh yang luar biasa. Di bidang ekonomi adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian akan kapan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Maka dari itu, kepada masyarakat untuk tetap melakukan rutinitas penularan COVID, yakni mengurangi aktivitas di luar rumah atau mobilitas, menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Berbulan-bulan atau hampir bahkan 2 tahun kita hidup dalam wabah ini. Hidup secara keterbatasan dan ketidakpastian kapan wabah akan berakhir membuat warga jenuh, lelah, dan kehilangan motivasi. Itu pasti, karena lelah itu wajar. Kondisi tersebut dinamakan kelelahan kronis yang memiliki nama ilmiah Miselic Esophagomicelistis, CVS atau ME, adalah gangguan kelelahan yang persisten, melelahkan, dan tidak dapat dijelaskan. Ketika virus jenis baru ini menjadi pandemi global, para peneliti mulai khawatir akan COVID-19 yang berkepanjangan. Pesan utama seperti pola hidup sehat yang sebelumnya efektif mungkin menjadi kurang efektif, dan banyak negara butuh untuk melakukan pendekatan untuk meningkatkan kembali. Demotivasi seperti itu wajar dan dimungkinkan terjadi pada saat pandemi seperti ini. Kebanyakan di awal pandemi, orang-orang dapat mengendalikan kapasitas lonjakan atau surge capacity. Sekumpulan sistem penyesuaian
mental dan fisik yang digunakan manusia untuk bertahan hidup dalam jangka pendek dalam situasi yang tidak menyenangkan. Namun, ketika situasi berlarut-larut, mereka harus melakukan penyesuaian cara mengatasi yang berbeda, menyebabkan kelelahan dan demotivasi. Demotivasi merupakan bagian dari interaksi yang kompleks dari banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pencegahan. Ini berhubungan dengan motivasi dan kemampuan individu serta peluang yang ditawarkan oleh budaya, lingkungan sosial, struktural, dan legislatif. Masing-masing faktor ini dapat menyebabkan hambatan dan pendorong perilaku protektif. Pandemic fatigue atau kelelahan akan pandemi merupakan kondisi ketika seseorang lelah dengan ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Pada akhirnya, pandemi fatigue membuat banyak orang mulai tidak mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19. Menurut WHO, pandemic fatigue merupakan hal yang wajar dialami seseorang. Akan tetapi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19. Dan kita juga perlu menemukan cara yang lebih efektif untuk menjaga kesehatan mental. Indonesia sudah masuk dalam gelombang pandemic fatigue. Protokol kesehatan sangat sulit dipertahankan karena orang Indonesia yang cenderung mengutamakan relasi keluarga dan kegembiraan. Kondisi ini dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, dan persepsi dalam proses adaptasi. Mengapa seseorang bisa mengalami pandemi fatigue? Pertama, seseorang bisa saja tidak lagi merasa terancam akan virus corona akibat terbiasa dengan virus tersebut. Orang tidak lagi takut meski disuguhi data resiko dan banyaknya jumlah kasus akibat infeksi virus tersebut. Di sisi lain, lockdown dan pembatasan yang ditetapkan juga membuat seseorang merasa dirugikan dari waktu ke waktu. Untuk sebagian orang, konsekuensi serta biaya yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam masa normal baru ini dirasa lebih besar dibanding resiko yang diakibatkan virus. Kedua, dorongan dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri tumbuh dalam diri seseorang akibat pembatasan yang terus-menerus dalam waktu yang lama. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, orang mungkin terbiasa dengan pandemi dan ancaman yang ditimbulkannya. Hal ini dapat menimbulkan perasaan berpuas diri. Pandemi fatigue merupakan sebuah penelitian yang dilakukan di antara penduduk Istanbul, sekitar 64,1%. Peserta ditemukan dengan kelelahan psikologis sebagai masalah kesehatan mental utama akibat efek pandemi COVID-19. Peningkatan kasus virus corona yang signifikan dari hari ke hari, stres di antara orang-orang meningkat. Selain itu, faktor-faktor seperti kehilangan orang yang mereka cintai, krisis keuangan, pembatasan perjalanan, penutupan tempat kerja dan sekolah, serta isolasi diri telah berkontribusi banyak pada masalah psikologis sehingga meningkatkan masalah kesehatan mental. Faktor-faktor seperti usia, kondisi fisik, status mental, dan jenis kelamin mempengaruhi pengalaman kelelahan seseorang. Faktor lain karena stres yang berlebihan, olahraga, atau reaksi patologis apapun. Kondisi seperti gerakan fisik yang dibatasi, lockdown, isolasi diri, dan isolasi sosial juga berdampak negatif terhadap mental seseorang yang menyebabkan kelelahan. Kelelahan karena pandemi dapat menyebabkan masalah seperti masalah tidur, kabut otak, kurangnya motivasi, menarik diri dari berbagai hal,
dan peningkatan emosi dengan orang lain. Ada faktor lain yang membuat seseorang mengabaikan prokes. Selain karena kelelahan mental yang sudah sangat maksimal atau klimaks, menurut dia orang yang tidak punya kesempatan mencari nafkah selain harus pergi keluar rumah, memiliki kesempatan lebih besar untuk cepat lelah dan mengalami gejala pandemic fatigue ketimbang orang yang bisa bekerja dari rumah. Mereka tidak punya pilihan lagi selain mencari uang di luar rumah, sehingga terpaksa untuk pergi keluar rumah. Faktor lainnya adalah lingkungan sekitar, seperti contoh orang yang punya kendaraan pribadi dengan orang yang harus naik kendaraan umum. Buat mereka yang harus naik kendaraan umum untuk bekerja, kesempatan terpaparnya akan lebih besar karena akan banyak bertemu orang di luar sana. Solusi menghadapi pandemic fatigue. Mengatasi pandemic fatigue bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama, lakukan ragam kegiatan yang kita sukai. Penyebab utama pandemic fatigue saat ini adalah keterbatasan aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Hampir semua kegiatan dilakukan di dalam rumah dan cenderung monoton atau itu saja. Cobalah untuk melakukan kegiatan kecil yang menyenangkan atau lakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi. Bisa juga mengeksplor hal-hal baru agar tidak bosan. Yang kedua, menjalankan pola hidup sehat. Tetap menjalankan pola hidup sehat adalah salah satu kunci tetap selamat di tengah pandemi COVID-19. Rutinlah berolahraga, jangan hanya rebahan di kamar atau depan TV. Perhatikan pula asupan gizi setiap hari, dan jangan lupa minum vitamin atau suplemen. Kurangi minuman dingin, alkohol, dan gorengan, serta berhentilah merokok karena bisa menurunkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup minimal 7-8 jam per hari juga bisa menjaga imunitas tubuh. Oleh karena itu, patuhi jam tidur malam secara tertib. Jangan habiskan waktu istirahat malam untuk menonton, bermain game, kerja, dan hal-hal lain. Ketiga, jaga hubungan dan jaga komunikasi. Pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 memang membatasi semua orang untuk bertemu dengan teman, kerabat, rekan kerja secara langsung. Namun, bukan berarti harus memutus hubungan komunikasi. Agar tidak berlarut-larut dalam pandemic fatigue, tetaplah berkomunikasi dengan orang terdekat secara virtual. Solusi yang dapat kita lakukan untuk menghadapi pandemi fatigue yang keempat adalah menyaring informasi dan berita. Informasi baru dan berbeda setiap harinya tentang penyebab virus menyebabkan kebingungan dan ketakutan untuk sebagian orang. Walaupun terasa membingungkan untuk diterima, tapi saat ini kita harus tetap mengikuti perkembangan mengenai virus ini. Dengan catatan, tetap konsumsi informasi yang dapat dipercaya untuk mendapatkan banyak fakta baru yang bermunculan. Sehingga penting untuk menyaring informasi untuk diterapkan demi kesehatan kita. Kelima, belajarlah menerima. Situasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda tentu membuat sebagian orang stres. Jadi, belajarlah untuk menerima apapun yang terjadi dan tengah dirasakan. Kemudian, fokus pada pikiran dan energi untuk merasa lebih baik agar terhindar dari stres dan kesehatan tetap terjaga. Selain dengan cara di atas, kamu juga dapat mengatasi pandemi fatigue dengan mengingat kembali bahwa virus corona adalah nyata dan sudah menginfeksi seluruh dunia, serta bisa menyerang siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, bangsa, dan lain-lain. Setiap tindakan yang mengabaikan protokol kesehatan bisa berdampak bagi banyak orang dan lingkungan sosial. Sadarilah bahwa setiap interaksi berisiko penularan virus corona. Sayangi diri dan sesama dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan demi kemaslahatan bersama. Mengalami pandemi fatigue memang wajar, namun tidak baik jika terus berlarut-larut dalam memikirkannya. Maka dari itu, tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir.